Genbi Talk. Halo Sobat Rupiah, kembali lagi di Genbi Talk, ngobrol asik bareng Genbi. Nah, kali ini Genbi Talk akan membawakan topik membangun personal branding melalui media sosial. Pernah nggak Sobat Rupiah mendengar atau mendapatkan pertanyaan seperti kalian ini dikenal sebagai orang yang gimana sih? Ini dikenal seperti apa? Arah dan tujuan kalian tuh yang bagaimana? Atau mungkin teman-teman sebenarnya udah tahu mau seperti apa, tapi bingung gimana sih cara membangunnya gitu. Nah, tetapi sebenarnya di era digital ini kemampuan untuk membangun citra diri itu penting banget loh. Nah, gimana caranya? Caranya itu dengan membangun personal branding yang nanti akan kita bahas bareng pembicara kita, yaitu Kak Wira. Halo Kak Wira. Halo Sobat Rupiah. Nah, Kak Wira ini salah satu awardee dari beasiswa Bank Indonesia ya Kak ya. Salam kenal Kak Wira. Salam kenal juga Widya. Berhubung dengan topik kita yaitu membangun personal branding melalui media sosial, Kak Wira ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa sih? Oke, nah kalau misalnya ngomongin pengen dikenal sebagai apa ya, pastinya kalau sekarang kan posisi aku adalah sebagai seorang mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan sebagai awardee dari Genbi itu sendiri. Nah tapi kalau ditanya pengen dikenal sebagai seorang yang seperti apa, aku bisa mendescribe diri aku sebagai seorang communication and education enthusiast. Jadi aku adalah orang yang bisa dibilang cukup bertalenta dan juga cukup mendalami dari sisi komunikasi dan juga bidang pendidikan itu sendiri. Gitu. Oke, saat ini kesibukan Kak Wira itu apa aja ya? Kalau ngomongin kesibukan, yang pasti sibuk kuliah dong. Tapi yang kedua adalah dari segi organisasi nih, selain join di Genbi, aku juga join di ISEC. ISEC itu kalau teman-teman belum tahu, Youth Leadership Organization. Di sana aku diamanahkan menjadi presiden, dan yang ketiga adalah cukup aktif juga di business case competition dan juga aktivitas event ataupun volunteer. Banyak banget ya kegiatannya. Nah, membangun personal branding melalui media sosial. Apa sih yang kakak lakukan untuk membangun personal branding itu di media sosial nih? Oke, kalau ngomongin sosial media ya Widya dan teman-teman, banyak banget sosial media yang sekarang bisa kita coba, bisa kita explore untuk deliver our value. Jadi kalau ngomongin personal branding, itu kalau menurut aku ya bukan tentang gimana cara kita menjual keunikan kita atau menjual kelebihan kita, tapi lebih dari itu bagaimana kita bisa delivering our value to the people di sekitar kita ke orang-orang. Jadi ibaratnya ketika aku keluar dari ruangan ini, orang-orang tuh akan ngomongin aku seperti apa sih? Itu personal branding menurut aku ya. Jadi kalau ngomongin personal branding di social media, I think yang aku lakukan adalah showing my value to the followers yang aku punya dengan cara memberikan bagaimana sih konten-konten yang aku create di Instagram, di LinkedIn bisa dikategorikan adalah karakteristik dari seorang Wira itu sendiri. Misalnya tadi aku pengen dikenal sebagai seorang communication or communicative and education enthusiast. So aku harus mendeliver nih gimana caranya orang bisa menilai aku sebagai seorang yang komunikatif. Caranya adalah aku selalu membagikan kegiatan-kegiatan aku, terus juga achievement maupun mungkin some of my feeling di social media. Dengan cara itu orang-orang akan melihat, oh oke, seorang Wira ini adalah seorang yang suka berbagi nih gitu kan. Yeah. Jadi dia adalah orang yang suka bercerita juga, suka storytelling gitu. Jadi salah satunya gitu sih dengan deliver melalui konten-konten yang kita bikin. Jadi bisa kita sebut Kak Wira ini storyteller ya? Boleh, dan punya pengalaman juga sih di SMA, cuman nggak dilanjutin lagi. Oh oke. Ngomongin soal delivering value, sebenarnya manfaatnya personal branding itu apa sih, manfaat dari delivering value itu sendiri gitu? Banyak banget ya teman-teman. Jadi
yang pengen aku highlight di sini ada 3 nih manfaat atau kayak semacam benefit lah ya untuk kita punya personal branding sejak dini. Yang pertama itu adalah kita punya semacam pegangan untuk career path kita. Jadi kalau kita udah punya personal branding, ketika aku pengen kerja di bidang PR ataupun marketing, oke, berarti aku harus jadi orang yang seperti apa kayak gitu dari sekarang gitu kan ya. Jadi ketika kamu udah membangun nih step by step personal brandingnya, itu akan membuat kamu mencapai goals kamu dengan cukup mudah atau mempermudah goals kamu kayak gitu. Daripada nih kamu pengen jadi seorang public relation tapi kamu nggak berusaha untuk upscaling your public speaking skill dari sekarang, itu menurut aku kamu menyanyiakan aja sih waktu mudanya buat explore gitu. Terus yang kedua, selain tadi buat career path adalah developing juga kepercayaan diri kita atau confident kita. Banyak mungkin nih anak muda yang sekarang, oh aku pengen dikenal sebagai seorang yang pemberani kayak gitu, seorang yang adaptif. Tapi ketika dia dihadapin sama challenge atau sama problems, dia kayak nggak bisa ngadepin itu loh Widya. Jadi yang kayak dia nggak showing nih seberapa braveness dia kayak gitu loh. Jadi itu sih yang kedua adalah meningkatkan confidence ketika teman-teman punya personal branding. Lalu yang ketiga, kalau mau ngomongin personal branding ya, itu adalah kita bisa mempunyai semacam circle yang support kita. Jadi ketika aku pengen dikenal sebagai seorang yang komunikatif, sebagai seorang yang suka di bidang education, aku bakal dikelilingi nih sama teman-teman yang sevisi sama aku, se-mission sama aku. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat support circle yang baik, pasti tahapan kamu untuk mencapai goals kamu itu akan lebih mudah. Gitu sih yang aku rasain buat manfaatnya. Okay. Banyak banget ya manfaat yang Kak Wira dapatkan dari membangun personal branding. Nah, untuk strateginya, strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk membangun personal branding yang menarik dan berkualitas gitu? Oke, nah kalau ngomongin lebih ke prosesnya berarti ya Wit ya, gimana kita caranya membangun, mungkin ada teman-teman yang masih bingung juga gimana ya caranya gitu kan. Ya. Jadi pertama yang harus kita semua lakuin itu adalah punya self awareness yang baik kayak gitu. Kalau ngomongin self awareness itu lebih dari kita tahu kelebihan kita tahu kekurangan kita. Lebih dari itu sih menurut aku, self awareness di sini adalah kamu tahu apa yang pengen kamu mau dalam 5, 10, 15 tahun ke depan, dan kamu tahu sebenarnya orang-orang itu memandang kamu sebagai seorang yang seperti apa sih ketika kamu mungkin nanti nggak bersama mereka, atau kalau ngomongin lebih deep lagi ketika kamu meninggal gitu ya, orang-orang tuh pengen mengenal kamu sebagai seorang yang seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya self awareness yang baik, itu fasenya cukup mudah sih untuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah teman-teman harus menemukan value, tapi value hidup itu kan nggak mungkin kita bisa dengan cepat ya nemuinnya ya Wit ya. Kayak mungkin bisa sekarang, bisa kayak ketika umur 30 tahun. Tapi untuk finding the value itu teman-teman bisa cari nih bukti-bukti atau semacam action yang kalian lakuin saat sekarang maupun beberapa tahun ke belakang. Kalian coba analisis sebenarnya yang jadi semacam prioritas ataupun yang jadi semacam keseringan kalian itu apa sih sebenarnya. Misalnya kalau Widya sering banget nih jadi moderator gitu akhir-akhir ini. Oke, mungkin value hidup aku adalah delivering something gitu loh ke orang kayak gitu melalui kemampuan public speaking skill aku gitu. Nah, tadi setelah finding value terus juga udah punya self awareness, itu yang ketiga adalah teman-teman bisa ngelakuin atau membangun personal branding itu dengan aktivitas-aktivitas yang sejalan gitu dengan value tadi kayak gitu. Gitu sih prosesnya teman-teman. Gitu ya. Aku mungkin bakal nambahin sedikit ya. Mungkin dari self awareness gitu kan kita juga tahu nih kekurangan kita tuh apa. Nah, dengan kekurangan kita itu tuh kita bisa nge-embrace kekurangan itu untuk dorong betul diri banget. kita menuju ke goals-nya, bener? Iya, betul. Nah, nih next membangun personal branding di media sosial, otomatis kan kita mengunggah foto, mengunggah betul. video. Nah,
gimana nih caranya kita tuh bisa terus konsisten untuk mengunggah foto itu untuk biar sejalan terus gitu. Oke, ini ngomongin konsistensi mungkin sedikit relate ya, karena kita generasi cukup mageran gitu ya. Iya. Dan kalau ngomongin gimana gitu caranya biar konsisten bisa terus melalui konten sosial media, kita showing personal branding adalah yang pertama teman-teman harus punya why yang kuat dulu. Kenapa teman-teman ngelakuin itu? Kalau semata-mata aku pengen terlihat seperti A atau B dengan cara upload foto lagi liburan atau lagi ngapain gitu di-upload, kamu nggak punya reason why yang kuat, aku rasa itu nggak bakal lama bertahannya. Karena ketika kamu punya why yang kuat, kamu tahu sebenarnya kamu ngelakuin itu untuk apa dan untuk siapa gitu. Terus yang kedua adalah gimana bisa konsisten dengan cara teman-teman harus kaitin dengan hal-hal yang pengen kalian showcase dengan kegiatan yang kalian suka kayak gitu. Kalau misalnya nih si A suka banget sama dunia fotografi, tapi dia pengen terlihat jadi orang yang jago di copywriter gitu kan. Nah, dia kan bisa kaitin nih skill fotografi dia dengan kemampuan copywriting yang dia lagi pelajari dengan cara bikin caption ya. dari fotonya gitu kan. Jadi ada rasa kebahagiaan atau kepuasan lah ya ketika kita ngelakuin itu dengan hal-hal yang kita suka gitu. Dan kalau ngomongin konsistensi, satu lagi nih, be yourself sih. Karena tadi ketika ngomongin why, kamu kalau misalnya terus-terusan tadi ngebandingin sama orang lain kan nggak bisa ya, nggak boleh juga kan. Satu-satu orang yang bisa kamu bandingin adalah diri kamu di masa lalu kayak gitu loh, 2 tahun lalu kayak gitu. Dilihat kan 2 tahun lalu Instagram aku kayak berantakan deh. Kalau sekarang mungkin sedikit rapi dengan terlihat lah apa yang pengen aku showcase ke orang gitu. Oke. Misalkan nih mau nanya ya, kan mengunggah foto, misalkan tadi ya punya apa namanya, hobi fotografi, terus ada hobi lagi masak. Nah, kan ini 2 hal yang berbeda. Perlu nggak sih bagi kita itu untuk membuat 2 akun yang berbeda? Karena kan sekarang kalau yang Widya tahu nih, banyak orang yang punya first account, second account, yang itu akunnya itu tuh khusus untuk akun fotografi, masak, dan lain-lain. Itu menurut Kak Wira itu perlu nggak? Seru banget ya pertanyaannya ya. Karena aku juga sometimes kayak ngeliat teman-teman aku yang suka fotografi gitu bikin akun baru ya, Wit ya. Dan setelah aku lihat ya, mungkin menurut aku kalian harus punya dulu semacam analisis followers kalian di Instagram ataupun LinkedIn itu tipe yang seperti apa. Maksudnya di sini adalah ketika itu followersnya teman-teman kita sendiri nih pribadi dan kalian ngerasa aku showcase fotografi itu untuk seorang yang profesional, untuk HR mungkin atau untuk aku apply kerja gitu semacamnya. Saran aku adalah membuat akun baru karena di akun pribadi kalian mungkin kalian udah terbiasa dengan mengunggah kegiatan kalian sehari-hari. Jadi ketika kalian mengunggah fotografi, takutnya ya bukan gimana-gimana, sering kayak teman-teman kita ada yang mencibir nih kayak ngapain sih lo ngepost fotografi terus gitu kan. Bosen tahu gitu kan. Bisa dibilang menyesuaikan target. Nah, kalau di ini ya target market ya. Kalau misalnya kita ngomongin personal branding kan kayak kita ngejual brand ya. Iya. Gimana sih nemuin target marketnya buat marketingnya biar laku gitu. Gitu sih Wit. Langkah kecil untuk memulai melakukan kegiatan personal branding. First step-nya itu apa? Oke, first step-nya adalah kayak tadi ya, punya self-aware yang baik sih. Dengan, ya itu first step yang paling first banget ya, karena kalian harus tahu dong siapa kamu ketika kamu pengen showcase diri kamu ke orang lain gitu. Dan kalau ngomongin di sosial media, first step-nya apa adalah dengan membiasakan followers kamu dengan konten-konten yang pengen kamu bangun nantinya gitu. Oke, nah kita sudah ada di penghujung, sudah banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan. Mungkin ada pesan nggak dari Kak Wira untuk Sobat Rupiah? Oke, pesannya simple banget sih, Wit, dari obrolan yang kita jalanin tadi. Sebenarnya kalau ngomongin personal branding, I think it's not a time event. Jadi maksudnya personal branding itu bukan sesuatu yang dalam satu waktu tuh plek langsung terjadi gitu ya. Kayak
Wira, kamu dikenal jadi orang yang communicative gitu. Enggak dalam hari itu kamu dikenal gitu kan, tapi personal branding itu adalah tentang experience dan juga konsistensi itu sendiri sih. Gitu, Win. Oke, terima kasih Kak Wira. Jadi banyak banget ya Sobat Rupiah manfaat dari personal branding, mulai dari create career path, terus membangun circle juga. Tentunya hal itu harus kita bangun sedikit demi sedikit untuk menciptakan diri kita yang sesuai dengan apa yang kita mau. Terima kasih Sobat Genbi, ketemu lagi di Genbi Talk di episode berikutnya. Genbi Talk.